Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah sudah ada 1.700 yang hadir di gedung virtual Zoom ini. Iya. Dan juga sudah ada mentor kita. Yuk sama-sama kita sebelum mulai kita bersyukur dulu deh. Alhamdulillah pagi ini aku ingin teman-teman mengucapkan apa sih yang bikin teman-teman bersyukur, yang paling bikin teman-teman bersyukur hari ini pas dari bangun pagi sampai jam 10. Mangga di absen silahkan. Nah, jadi biar kita makin semangat, teman-teman, aku perkenankan untuk menuliskan apa sih yang membuat teman-teman bersyukur pada pagi hari ini. Teman-teman, kemarin di pertemuan yang ketiga kita belajar tentang, aku lupa judulnya, mohon maaf, tapi intinya tentang pilihan. Ya, Teh ya, tentang sebuah pilihan. Teman-teman, kalau kita melakukan kesalahan, misalnya ya, kesalahan 2 kali, itu sebenarnya eh, bukan bukan sebuah kesalahan sih. Kesalahan yang kedua itu bukan sebuah kesalahan. Kesalahan yang kedua itu buat aku adalah pilihan. Karena eh, kita ini dari pagi sampai sore itu diberikan sama Allah itu kesempatan untuk memilih. Aku ingat banget di Metamorfosa sebelumnya Teh Dara bilang kalau leadership adalah ilmu yang memilih. Nah, terus secara tidak langsung waktu itu beliau bilang bahwa ketika wudhu aja nih kita bisa memilih wudhunya yang rapih atau enggak, sholatnya benar atau enggak, sampai banyak hal. Nah, artinya teman-teman juga punya kesempatan untuk memilih pada pagi hari ini bersyukur. Meskipun aku tahu keriuhan kita sebagai ibu rumah tangga ya, Cin. Sampai aku belum dandan. Ini adalah sebuah pilihan. Tapi pilihan untuk tetap tenang dan bersyukur ada di tangan kita. Mm-mm. Ya, nggak apa-apa. Nah, di sini tadi ada Kak Kak Lim diberi umur, terus juga ada yang masih bisa nafas, terus juga diberikan kesehatan, ada yang bisa hadir, diberi kesempatan dan kesehatan. Alhamdulillahirobbil alamin. Kata Teh Dara, no, jumnya cuma 40 menit. Iya, emang belum di proses lagi nih. Mangga, Teh Dara, silahkan. Oke, agak ngebut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waladhi warahmatullahi arsala wabarakatuh. rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita bisa belajar kembali, dikasih kesempatan untuk bisa berkumpul. Di kesempatan kali ini kita akan lanjut sesi metamorfosa, new metamorfosa yang keempat. Jadi aku punya hutang, insya Allah mudah-mudahan panjang umur, ada 3 pertemuan ke depan. Saudara itu nyusunnya dadakan apa gimana? Enggak, aku udah bikin outline-nya. Udah bikin outline-nya, tapi kalau materinya sih kadang-kadang ya, kadang-kadang juga emang disusun, oh oke, kayak gini. Jadi di pertemuan yang keempat ini, insya Allah kita akan belajar define yourself. Setelah kemarin kita belajar, kita perlu lead yourself dulu nih, perlu beresin diri kita sendiri, perlu jangan galau-galau lah jadi orangnya, jadi pribadi jangan galau-galau. Sekarang kita kenali diri kita sendiri. Kenapa kita perlu kayak gini? Karena ini penting banget. Teman-teman kalau belum lagi on masih aktivitas yang lain-lain dan apa namanya masih multitasking, detik ini stop dulu. Bagian ini aku penting banget mau nyampein sesuatu yang bisa jadi sebelumnya juga udah pernah aku sampaikan, tapi aku mau highlight lagi. Jadi teman-teman, kita nih ya di dunia, dalam ayat Al-Quran dikatakan bahwa bahkan kita tuh ngerasa kita tuh hampir nggak pernah tinggal di dunia. Kayak kita cuman tinggal di satu sore doang. Cuman singkat banget, sementara yang namanya akhirat itu abadi. Tadi pagi aku nyimak podcast Ustadz Adi Hidayat ya di perjalanan. Itu beliau bilang kalau yang namanya dikasih tahu akhirat bukan akhir, tapi akhirat, maka dia tuh nggak pernah ada ujungnya.
Kalau kita jalan ke, misalnya kita lagi ada di ruang segi empat gitu ya, kita jalan ke pojok ketemu dinding, itu akhirnya, akhir dari ruangan kita tuh dinding berikutnya. Tapi yang namanya akhirat itu nggak ada ujungnya. Jadi kita di sana tuh bakalan abadi. Sementara di dunia tuh beneran asli cuman sebentar. Makanya New Metamorphosa, Quranic Insight ini disusun supaya kita sadar betul, kita manfaatin waktu yang cuma sebentar ini. Karena kenapa? Yang cuma sebentar ini perlu kita dalam keadaan waras dan sadar, karena saatnya di dunia inilah kita untuk menghimpun bekal, bukan di tempat yang lain. Jadi teman-teman perlu clear banget kenapa kita perlu belajar, kenapa kita perlu tepat memposisikan dunia dan akhirat itu kayak mana, supaya kita nggak buang-buang waktu di dunia ini, tempatnya kita untuk beramal solih, di dunia ini tempatnya kita untuk berprestasi, di dunia ini tempatnya kita untuk berbekal, bukan buat yang lain-lain, bukan buat santai-santai, bukan buat tertipu sama kehidupan-kehidupan yang itu tuh sifatnya eh, apa disebutnya tuh em, disebutnya adalah kok aku lupa ya, disebutnya adalah kebahagiaan yang sementara aja gitu, jadi kelalaian aja. Nah, teman-teman perlu clear, lagi-lagi perlu clear, yang namanya dunia itu memang ngegoda banget karena banyak banget perhiasannya, pasangan, anak-anak, kemudian jabatan, harta, itu tuh kayak jebakan Batman banget buat kita manusia. Karena manusia itu punya hawa nafsu, dibuat tertarik sama yang kayak gitu-gitu gitu. Tapi di sini di awal aku mau bilang sama-sama yuk kita waraskan diri, sadarin diri kita bahwa itu tuh bukan orientasi kita. Jangan sampai akhirnya ketipu. Itu bukan orientasi hidup kita. Kalau kita dapat fasilitas itu adalah bagian dari bonus kenikmatan dunia yang sejatinya itu akan berbanding lurus ketika kita memperjuangkan akhirat kita. Tapi itu bukan tujuan. Nah, sampai sini clear dulu ya. Ini pernyataan awal yang sangat penting banget. Jadi banyak di antara kita yang kualitas hidupnya berbeda karena apa? Karena berbeda memaknai dunia dan akhirat. Nah, itu penting banget. Kita penting memaknai dunia dan akhirat kita tuh biar clear dulu. Punten ya, ini gambarnya jelek banget ya. Ini aku ambil dari buku, oh ya, pertemuan yang sekarang aku ambil uh, uh, Jazakillah Khairan Kasiron. Ini aku dikasih oleh salah seorang partisipan yang ada di sini, biasanya nggak mau disebut namanya. Mudah-mudahan mengalir terus jariah buat beliau ya. Ini bukunya Ustadz Hari Santosa, Finding Your Mission of Life. Bukunya bagus banget. Jadi seri setelah buku Fitrah Based Education. Em, ini saran banget buat dibaca karena kadang-kadang ya kita hidup kenapa beda ya sama sama orang lain karena ternyata kita memandang hidupnya aja berbeda gitu. Nah, di buku Hmm. ini ada gambarnya, bukan ini gambarnya, tapi aku gambarin. Fitrah Best Life itu kan panduan kehidupan sejati berbasis fitrah. Diawali dengan kita menyadari bahwa kita nih adalah udah sudah terinstal fitrah gitu ya. Kita nih adalah benih yang baik gitu. Allah tuh menciptakan kita dengan sebaik-baik penciptaan gitu ya. Maka eh, PR-nya buat kita adalah berikan tanah yang baik. Tanah yang baik itu lingkungan yang baik gitu ya. Supaya apa? Supaya fitrahnya bisa terjaga. Kemudian good life. Good life itu ibaratnya kalau dalam pohon akar, batang, daun gitu ya. Ini adalah kalau bahasan mentoring zaman SMA dulu ini adalah ibadah kita gitu. Maka kita terus perlu menjaga kualitas ibadah kita. Nggak bisa kita mau berislam, mau menjalin kehidupan semau gue aja gitu. Tetap aja cara untuk taat adalah ngikut apa yang Allah perintahkan. Sholat itu adalah cara yang paling mudah untuk bisa menghasilkan good life. Nah, apa namanya bunga dan buah ini adalah dia akan panen pada saat yang tepat, ya. Eh, ini akan menjadi mission of life kita. Dia akan menjadi rahmatan lil alamin, gitu ya, menjadi buah dari kehidupan kita. Kita ini akan menjadi sebaik-baik manusia. Manusia terbaik adalah yang paling banyak manfaatnya, gitu ya. Nah, untuk bisa mengupayakan hidup kita itu
punya kehidupan yang path-nya jelas gitu ya. Tentunya kita belajar dari para teladan utama. Kita ngelihat kenapa kualitas kehidupan Rasulullah keren banget ya. Kehidupannya produktif, prestatif, jariahnya luar biasa. Utsman bin Affan investasinya masih ada sampai sekarang. Kemudian Mus'ab bin Umair ketika udah hijrah, maka dia luar biasa gila-gilaan sih produktifnya ya. Karena beliau itu sangat baik berbahasa, kemudian beliau jadi, bayangin ya, dulu Madinah itu belum kena dakwah Islam, tapi ketika Mus'ab bin Umair diutus menjadi duta Islam pertama ke Madinah, maka apa yang terjadi? Madinah tuh kayak siap untuk apa namanya, difutuhkan gitu ya. Ketika Rasul pindah ke sana, hijrah ke Madinah, itu orang-orang udah gegap gempita menyambut kehadiran Rasulullah. Itu amal yang sangat berkualitas sekali yang dihasilkan oleh amal solehnya Mus'ab bin Umair. Jadi hidup itu bukan buat ngasal-ngasal. Ngasal-ngasal itu santai-santai nanti aja di akhirat, di surga gitu ya. Hidup ini emang butuh buat perjuangan dulu sekarang karena kita lagi mengupayakan performa kita, lagi mengupayakan kampung halaman kita nanti di akhirat. Itu perlu clear, jangan sampai enggak ya. Dan yang perlu kita apa pelajari juga dari para teladan utama adalah mereka meninggalkan jariah yang luar biasa. Bayangkan ya, bagaimana suri tauladannya Rasulullah itu tetap mengalir jadi cerita sampai sekarang, jadi kebaikan-kebaikan sampai sekarang buat anak-anak kita, itu kan luar biasa banget. Nah, kita udah belum sih mempersiapkan end in mind kita gitu ya di hadapan orang lain gitu. Kita pengen dikenang sebagai orang yang seperti apa gitu. Kita pengen dikenang sebagai orang yang seperti apa, itu perlu banget kita perjuangkan. Anak kita tuh mau mengenang kita yang seperti apa? Kita yang cerewet kah? Atau kita yang penuh dengan kebaikan-kebaikan gitu. Sehingga guys, di dunia ini kita perlu mengikuti prinsip yang dalam Quran Surat Al-Insyirah ayat 7. Kalau kita udah selesai satu urusan, maka kerjakan urusan yang lain tuh dengan sungguh-sungguh. Jadi nggak ada yang namanya santai-santai. Kita lagi, seperti yang kemarin udah dibahas, kita nih lagi berkejaran dengan waktu. Waktu kita sempit. 60 tahun, 70 tahun ya, kalau itu umur kita gitu ya. Tapi sejatinya 60 tahun, 70 tahun itu pun akan sangat sebentar banget. Kita akan bilang kita tuh nggak pernah hidup di dunia gitu. Kita akan pengen banget untuk dikembalikan di dunia. Nah, sekarang selagi kehidupan dunia ini masih hayat, masih dikandung badan, kita masih tadi Kak Lim dikasih kesempatan untuk bernafas, maka nafasnya jangan sampai nafas doang gitu. Tapi bagaimana nafas-nafas kehidupan kita ini bisa kita bingkai dengan aktivitas terbaik. Nah, peta ideal kehidupan kita ya, ketika kita mengisi kehidupan di dunia, ini kan lagi-lagi secara sadar perlu kita apa ya, perlu kita pentung-pentung diri kita bahwa ini nggak lama. Ini nggak lama. Beratnya kita apa menjalani kehidupan yang hektik dan penuh dengan kesibukan ini, tenang aja nggak akan lama. Nanti kehidupannya enak kok dan nggak ada ujungnya, everlasting. Maka hal yang peta idealnya adalah kita kenal dulu sama diri kita. Nah, ini yang mau kita bahas nih bagian sini. Kita kenal dulu dengan diri kita tuh apa? Kita tahu purpose of life kita kenal kita bisa memaknai mission of life kita punya visi kehidupan. Ini penting banget. Karena kalau kita udah mengenal diri kita bisa menyusun blueprint kehidupan. Kita mau ngapain aja. Di dunia ini apa yang mau kita kerjain. Kemudian kita bisa juga menyusun produktifnya dalam hal apa. Lagi-lagi kemarin kita udah bahas, kalau sholat ya semua wajib sholat. Terus hal unik apa yang mau kita lakukan di dunia ini sebagai bentuk syukur kita kepada Allah gitu. Jadi kita nih diciptakan sangat unik gitu ya. Beda banget satu sama lain. Aku, Enong, Kak Ila, Mbak Pinka itu semuanya berbeda, punya kekuatan yang beda satu sama lain. Tapi kalau kita belum ketemu kita bedanya di mana, keunikan kita apa namanya tuh kalau unique selling produk ya, USP. Kalau kita belum kenal USP kita nggak bisa punya niche gitu ya. Kita nggak tahu kita bisa ngegarap amal solih yang mana. Maka kita penting banget
untuk kenal diri kita. Nah, di kesempatan kali ini kita akan belajar untuk mengenali diri kita lebih dalam lagi supaya apa? Supaya petnya setelah kita kenal, lagi-lagi yang kemarin dibahas, bukan buat label diri. Label diri itu buat apa? Nggak penting gitu ya. Tapi buat setelah itu, what next-nya adalah kita bisa punya rancangan, kita mau ngapain aja, punya life plan. Setelah itu kita bisa produktif menjalani kehidupan dunia. Karena apa? Karena kita tahu apa yang mau kita kerjain. Kita tahu bagian mana yang mau kita gosok. Kita tahu bagian mana yang mau jadi amal soleh andalan kita. Kita bisa perhatiin ya, kita bisa belajar dari para teladan, para sahabat, generasi terbaik. Semuanya punya keunikan yang sangat berbeda satu sama lain. Bilal bin Robah itu menjadi muazin, ya kan? Kemudian Mus'ab bin Umair menjadi duta Islam, ya kan? Kemudian Ja'far itu biasanya kalau buka-buka ekspansi wilayah baru yang dikirim adalah Ja'far, ahli nego gitu ya. Kemudian siapa lagi? Zaid bin Sabit ya. Zaid bin Harithah, sorry. Apa namanya? Mendampingi Rasulullah gitu ya. Dan dengan segala macam keunikan-keunikan sahabat yang semuanya jadi apa namanya? Semuanya jadi unggul di bidangnya masing-masing. Kita nggak perlu jadi seragam. Nanti deh ya kalau bahasan tentang makanya kenapa aku memilih menyekolahkan anak modalnya homeschooling supaya akhirnya si anak itu ketemu sama keunikan dirinya. Tujuannya apa? Keunikan dirinya itu adalah bekal supaya mereka punya amal solih yang banyak gitu, amal solih untuk bekal mereka berpulang gitu ya. Nah, produktif ini untuk apa? Untuk akhirnya jadi legacy, untuk jadi jariah kita. Jangan sampai kita pulang cuman ada nama di nisan doang, nggak ada jejak-jejak kebaikannya gitu ya. Itu yang perlu kita perjuangkan sekarang. Apalagi di bagian buku ini tadi aku baca cara mengatasi menjawab galau menjelang usia 40 tahun. 40 tahun itu soalnya kalau di petanya Rasulullah itu golden age ya. Golden age. Rasul jadi nabi itu usia 40 tahun. Maka 40 tahun itu kita nggak boleh nggak kenal sama diri kita. 40 tahun itu udah produktivitas terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, kalau misalnya belum, ya nggak apa-apa. Tapi, apa yang perlu kita lakukan? Jangan sampai akhirnya kita membiarkan fase-fase kehidupan kita tuh ngalir aja. Tahu-tahu udah tua, tahu-tahu udah beruban, tahu-tahu ya udah gitulah. Pokoknya ya harus udah pakai anti-aging gitu ya. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk selamat dunia akhirat. Karena kita hidup bukan cuman buat di dunia aja, lagi-lagi. Kita pengen endingnya itu kita bisa kumpul bareng-bareng sama Essensers. Kemudian kita bisa bertetangga beneran sama Rasulullah. Yang bikin aku selalu melo adalah, ya Allah, kalau memang kita bisa pulang ke jannah gitu ya, kita dikasih bonus yang bonusnya itu mau opsi tambahan lagi nggak gitu, mau nikmat lagi nggak? Bukannya ini udah nikmat banget ya Allah, ada nikmat lagi. Nikmatnya apa? Nikmat menatap wajah Allah. Masya Allah. Itu yang perlu kita perjuangkan. Kita perlu memperjuangkannya sekarang, bukan besok, bukan lusa. Karena nggak tahu besok kita masih ada umur atau enggak. Kita perlu memperjuangkannya sekarang juga, gitu ya. Sehingga kehidupan kita perlu isi dengan amal-amal terbaik. So, teman-teman, mengenal diri ini adalah rangkaian dari kita mengenal buat apa sih kita sebenarnya diciptakan. Dalam Quran Surat Al-Baqarah, Maha Suci Engkau tidak ada yang kita ketahui, kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi kita nih mau sedalam apapun kita mengenal diri kita, mau pakai MBTI, mau pakai apa namanya itu quantum learning, mau pakai personality plus, mau pakai talent mapping, mau pakai Stephen, mau pakai yang apa segala macam itu semuanya cuma mau pakai tes psikotes gitu ya. Itu semuanya cuma alat bantu asesmen aja. Tapi sebenarnya yang paling tahu tentang diri kita gitu ya adalah Rob yang menciptakan kita, adalah Allah yang menciptakan kita. Maka cara kita untuk mengenal diri kita adalah cari tahu ke yang menciptakan kita, dan yang menciptakan kita udah nyiapin buku pedomannya. Allah tidak meninggalkan kita begitu aja. Allah nggak pernah zolim. Tilawah aku pagi ini adalah bahasannya
apa terjemahannya, manusia itu zolim sama dirinya dan Allah tidak pernah zolim terhadap kita sedikit pun gitu ya. Nah, Allah tuh nggak pernah banget zolim sama kita. Allah tuh sangat maha penyayang, sangat maha pengasih gitu ya. Paling-paling sayangnya sama kita, paling-paling kasihnya pada kita. Maka Al-Quran itu, mari kita baca, apa namanya, cara pandang kita adalah Al-Quran itu adalah bentuk kasih sayangnya Allah, supaya kita tuh nggak nyasar. Al-Quran itu, ini kemarin aku bahas di likoan anak-anak anak-anak kuliahan ya. Kan biasanya teman-teman kalau produk sekolah IT, pesantren, biasanya shortcutnya karena muridnya banyak, shortcutnya adalah kasih aturan. Ya udah, kamu wajib baca tilawah 1 juz ya setiap hari gitu. Kamu wajib ini, kamu wajib itu, karena muridnya banyak. Akhirnya bikin aja aturan gitu ya. Nah, si aturan itu kadang-kadang belum sempat kita, karena minim waktu buat refleksi, kita membacanya sebagai beban aja gitu. Sebagai beban. Padahal apa? Al-Quran itu bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita. Bentuk Allah ngejagain kita. Sehingga kita membaca Al-Quran itu bukan karena pemaksaan, tapi itu adalah bentuk kita nyalain senter gitu, nyalain lampu supaya kehidupan kita jelas, clear ke depan itu kita mau ngapain gitu. Kalau saat ini kita masih merasa terpaksa berinteraksi dengan Al-Quran, buru-buru segera di reframing lagi bahwa Al-Quran itu adalah tanda cintanya Allah buat kita. Kalau anak kita masih males-malesan untuk membaca Al-Quran, maka bisa jadi kita nih adalah fasilitator yang demennya maksa-maksa, yang belum sampai mengantarkan anak kita pada pemahaman bahwa Al-Quran itu adalah tanda cintanya Allah buat buat anak kita juga, buat kita juga gitu. Nah, itu penting untuk kita sampaikan dengan bahasa apa? Dengan kaulan eh, sadida gitu, dengan perkataan yang baik gitu, dengan perkataan yang memang menyejukkan. Jangan sampai akhirnya kita nyuruh Al-Quran, nyuruh baca Al-Quran, udah baca Quran belum? Belum baca Quran, di sekolah aja baca Quran, di rumah nggak baca Quran. Yang mau kita ajakin adalah kebaikan, maka ajak anak juga dengan kebaikan. Maka insya Allah itu akan menjadi pondasi anak mencintai Al-Quran gitu ya. Jadi Al-Quran ini mari kita baca, mari kita reframing lagi kalau memang masih ada yang salah ya. Tapi insya Allah yang ada di sini, insya Allah orang-orang yang amilul Quran, ahlul Quran yang mencintai Al-Quran. Tapi kalau misalnya masih menjadi berat untuk tilawah, jadi berat gitu ya, untuk baca Quran udah huaidei gitu ya, udah menguap lagi gitu ya. Maka penting buat kita reframing lagi, apa posisikan eh, Al-Quran ini tepat pada posisinya, bahwa Al-Quran ini adalah tanda cintanya Allah, bentuk penjagaannya Allah untuk kita. Sehingga kalau kita mau mengenal diri kita, bacalah Al-Quran. Di situ ada kita ini diciptakan buat apa, apa yang perlu kita lakukan di dunia ini, itu ada semuanya. Sehingga jangan sombong, jangan menjadi pribadi yang enggan untuk membaca ayat-ayat Allah. Gitu ya. Jadi ini penting, untuk hal pertama untuk mengenal diri kita adalah kembali kepada Al-Quran. Karena disitulah ada apa namanya, tumpah ruah dijelaskan tentang identitas diri kita. Nah, ini ada apa namanya, apa namanya, quotes ya, quotes dari Mark Twain, 2 hari yang sangat penting dalam hidup kita. Ini udah sering banget aku sampaikan. Pertama adalah ketika kita dilahirkan, alhamdulillah nih kita udah lahir semuanya. Yang kedua adalah hari ketika kita tahu mengapa kita dilahirkan. Karena kalau kita nggak tahu kita buat apa di dunia ini, ya udah, kenapa sih banyak orang nongkrong-nongkrong di pangkalan, jadi ojek pangkalan, atau bahkan bukan jadi ojek, ojek mah ada pekerjaannya. Ini kerjanya emang nongkrong aja. Bisa jadi karena dia nggak tahu apa tugas dia di dunia ini buat apa gitu. Kenapa beda produktivitas para sahabat dengan generasi sekarang? Kenapa generasi sekarang bisa cuman scroll-scroll doang gitu ya? Cuman bisa seharian 24 jam terlalui dengan scroll doang, dengan nyimak TikTok live gitu ya. Ayo dicek out sekarang juga ya kakak gitu. Sampai aku uninstall itu TikTok ya. Karena ini gilaan ya, emang bener-bener ya, bener-bener parah banget. Ayo kakak, segera kakak.
Sekarang juga kakak masukin keranjang kakak, masya Allah. Dan orang bisa lama nyimak. Kalau aku baru baru nyimak gitu ya, baru tahu aku kemarin ternyata jam 3 pagi aja ada ya TikTok live itu, masya Allah. 8 menit lagi gimana dong? Udah Gak apa-apa sejadi-jadi. teh, nanti dua aja ya. Gak apa-apa, nanti aku Oh edit gitu. ininya. Oke, Teman-teman nanti aku kalau udah ngebut misalnya banget ini mati, TikToknya. ya soalnya kita teh kelihatan banget buru-burunya santai weh teh. Nanti kalau mati, aku kasih link baru ya. Oke, oke. Jadi aku santai mode on ya. Oke. Mm-mm. Baik. eh Kata Ustadz almarhum Ustadz Haris Santosa gini ya. Ini sepanjang dia mikir ya. Beliau mikir di awal bab yang di buku Di bawah aja sayang. Fitrah Best Life Mission. Di bawah aja sayang. Katanya gini. Jadi simpulannya adalah orang yang bertakwa ternyata orang-orang yang mempunyai peta jalan. Tanpa peta jalan, ini aku ini lagi ya apa namanya typo. Tanpa peta jalan maka kompas tidak berguna. Orang bertakwa adalah mereka yang fokus pada perintah atau tugas Allah dalam hal ini misi hidupnya. Kemudian berhati-hati terhadap larangannya karena akan disimpangkan dari tugasnya itu atau dari peta jalannya itu. Jadi orang yang bertakwa itu sadar betul bahwa dia tuh punya peta jalan. Dan peta jalan itu udah diberikan dalam Al-Quran. Jadi kenapa kita penting untuk baca terus Al-Quran, mempelajari isi Al-Quran, memahami kandungannya, kemudian mengamalkannya. Karena itu adalah peta jalan kita, gitu. Kita nggak bisa jalan tuh ngikutin keinginan kita, irodah kita doang, gitu. Tapi kita perlu follow apa yang Allah inginkan, karena itulah yang bikin kita selamat gitu ya. Kalau kata Ustadz Lukman kan, bagaimana kita menjadi hamba seperti yang Allah mau gitu. Nah, itu perlu kita tahu betul dengan apa? Dengan kita membaca Al-Quran, ya. Nah, di sini di slide ini Allah tuh berkehendak bagi kita untuk menemukan ini juga aku ambil di buku tadi ya, buku Purpose of Life tadi ya. Allah tuh berkehendak bagi kita untuk menemukan peran hidupnya untuk mencapai maksud dan tujuan penciptaan kita. Untuk dapat kita tahu banget purpose of life kita, sehingga apa? Sehingga kita bisa mempersembahkan kembali kepada Allah dan memberikan sebesar-besarnya manfaat dan rahmat bagi alam semesta. Jadi kita nih diciptakan bukan buat eh, gitu-gitu doang gitu. Pelan-pelan teh, oh ya Allah. Em, kita nih diciptakan bukan buat gitu-gitu doang, tapi kita diciptakan buat balikin lagi. Jadi bentuk syukur kita adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita, kita kembalikan kepada Allah dalam bentuk persembahan gitu, dalam bentuk ibadah gitu. Nah, tapi kita perlu tahu dulu kan, kekuatan diri kita tuh apa. Sehingga dari persembahan tadi kita udah bisa, oh oke, kekuatan diri kita ini, oke aku balikin jadi amal solih ini gitu ya. Sehingga itu jadi manfaat dan jadi rahmat bagi alam semesta gitu ya. Nah, dalam Quran surat Al-Hasyr ini udah populer banget ya, bahwa hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Jadi mengenal diri itu adalah bagian dari kita mempersiapkan apa yang mau kita persiapkan untuk hari esok kita gitu. Karena dengan begitu, dengan kita mengenal diri kita tadi kita bisa produktif. Kita bisa punya life plan gitu. Kita bisa punya legacy. Itu kita perjuangkan gitu. Nah, ini di sesi-sesi Purpose of Life, teman-teman nanti bisa cari ininya ya, link YouTube-nya yang sama Kang Nugi. Yang belum sempat untuk ikutan sesi Purpose of Life, disimak aja. Aku juga suka nyimak ulang kok. Eh, eh, kuncinya gini, kuncinya kita self reflection, self talk dan temukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Kira-kira apa keistimewaan kita? Apa kelebihan atau kekuatan yang Allah berikan kepada kita? Kalau misalnya nggak nggak tahu, maka boleh tanya suami atau orang terdekat. Tanya anak, tanya leadernya, tanya sahabat, tanya teman liko, tanya morobinya, dan lain-lain. Itu bisa coba ditanyakan supaya kita jadi tahu, oh kira-kira kekuatan diri saya itu apa ya.
Kemudian coba definisikan hal apa yang kita tuh antusias banget, bahkan rela nggak dibayar sekalipun. Gitu ya. Itu sangat menentukan apa yang bisa kita kerjakan. Gitu ya. Ngomong-ngomong kayak gini nih ya, ngomong kayak gini aku seneng tentang kehidupan. Biasanya aku senengnya tentang kehidupan gitu ya. Maka aku ngadain kelas kayak gini, aku seneng aja. Nggak dibayar, bukan buat bayaran, tapi kepuasan aku adalah ketika ada orang angguk-angguk, ketika ada orang, oh iya ya aku paham nih bagian ini, itu tuh bahagia banget buat aku gitu ya. Nah, teman-teman perlu menemukan hal apa yang sangat antusias, kita masing-masing sangat antusias, bahkan rela nggak dibayar sekalipun, gitu ya. Nah, ini akan teman-teman akhirnya akan diantarkan menemukan value diri teman-teman. Kemudian, keadaan ideal seperti apa yang saya inginkan? Apa sih keadaan idealnya? Keluarga kayak gimana? Ujung kehidupan pengennya kayak gimana gitu ya. Terus diri sendiri juga pengennya dikenal sebagai orang yang kayak gimana. Itu coba definisikan. Nanti kita mengarah ke arah keadaan ideal tadi. Kemudian coba pikirin apa yang Allah inginkan dari saya. Kira-kira dengan Allah titipkan kemampuan kayak gitu, Allah tuh pengen apa? Jadi ngomong-ngomong tentang konten ya, tentang Instagram, itu adalah hasil dari perenungan aku, self-talk aku untuk bagian yang ini, apa yang Allah inginkan dari saya. Karena aku tuh bisa gambar tapi nggak bagus. Bisa nulis tapi juga nulisnya gitu-gitu doang. Terus sangat connectedness sekali, sangat gitu ya. Nggak bisa ditahan itu connectedness. Jadi pasti menghubung-hubungkan. Jadi pikir-pikir apa ya yang bisa dikembaliin lagi buat jadi amal solih. Maka akhirnya ketemulah caranya adalah ngonten gitu. Caranya adalah ngonten, bikin konten yang model kayak gitu. Itu kenapa aku bisa rutin, kenapa punya daya tahan endurance untuk bisa ngonten terus. Ternyata 1 tahun gila amat ya tiap hari itu gitu ya. Buka bikin kalender konten atau enggak. Itu berangkat dari meaning aja. Meaningnya kalau aku ngonten itu adalah aku menjalankan apa yang Allah inginkan dari aku gitu. Itu berangkat dari Oke, meaning. oke. Ya, Izin stop dulu ya. teman ya, izin teman-teman Nah, nanti linknya udah ada di grup masing-masing. Tadi udah minta tolong ke supervisornya untuk share. Jadi teman-teman langsung join ke link berikutnya ya. Aku izin end oke, dulu ya. oke. Kenapa ada orang yang gabung di esensi, kemudian biasa-biasa aja, kemudian ada juga orang yang gabung di esensi, kemudian ngacir banget di esensi. Pasti meaningnya beda, gitu. Nah, teman-teman temukan meaning terdalam teman-teman, makna terdalam teman-teman dari kebersamaan teman-teman dengan esensi. Juga terhadap apa yang teman-teman lakukan, gitu. Nah, sehingga eh, teman-teman bisa mendefinisikan untuk apa sih kita ada di dunia ini. Jadi kita ada di dunia ini sangat unik banget, ada tugas yang spesifik. Kalau aku ya, aku ngonten itu adalah bagian dari pemaknaan aku. Oh oke, aku perlu terus menulis tentang itu gitu ya. Aku perlu terus menyebarkan itu. Kemudian menjadi leader itu adalah bagian dari oh oke, aku perlu apa namanya membawa pasukan yang banyak ini gitu ya untuk apa untuk lebih dekat lagi kepada Allah. Itu adalah bagian dari untuk apa aku ada di dunia sehingga apa yang aku jalani di esensi, apa yang aku jalani di aktivitas-aktivitas aku itu bukan cuma sekedar profesi, tapi bagian dari yang align dengan misi kehidupan aku gitu. So, teman-teman bisa simpulkan apa tugas spesifik teman-teman di muka bumi ini, gitu ya. Jadi, definisikan tuh tugas spesifiknya apa. Bismillah, teman-teman sangat bisa banget akhirnya melejit dan punya USP tadi, ya, unique selling point, gitu ya. Ketika teman-teman tahu betul keunikan teman-teman, gitu. Dan teman-teman jadikan itu memang align sama tadi purpose of life. Oh, saya di dunia ini buat buat ini kan. Nah, teman-teman, kalau teman-teman masih belum ketemu kekuatan diri teman-teman apa, maka hal yang bisa teman-teman lakukan adalah salah satu hal yang bisa teman-teman lakukan adalah stimulus dengan melakukan banyak amal soleh. Jadi jangan kebanyakan mikir.
Apa ya kekuatannya? Apa ya kekuatannya? Kalau kebanyakan mikir, waktunya habis. Kan lagi-lagi di dunianya cuma sebentar. Jadi stimulusnya dengan apa? Melakukan banyak amal solih. Ini penting gitu. Jadi jangan ahli wacana. Harus apapun tuangkan aja jadi amal solih. Jangan cuman pengen ini teh, pengen itu teh, punya rencana ini teh, rencana itu teh. Ingat ya, kalau kita apa goalsnya adalah amal solih, ya, goalsnya adalah produktivitas amal, bekal, itu apa namanya alat ukurnya adalah amal, bukan alat ukurnya adalah niat. Niat itu emang ada pahalanya. Tapi kalau baru sampai di niat, itu bukan produktivitas amal, gitu ya. Jadi, oh ya udah nggak apa-apa teh, bab niat kan udah dinilai ya sama Allah sebagai sebuah kebaikan. Enggak, tuntaskan aja jadi amal. Amalnya belum sempurna, belum baik ya nggak masalah. Yang penting udah dituangkan jadi amal solih. Teteh saya pengen, bentar ya. Teteh saya pengen canvassing ke sekolah-sekolah. Sok atuh gerak turun, gitu ya. Turun aja. Jangan akhirnya, ya udah ayo boleh. Terus udah sampai mana? Sampai ngelis sekolahnya. Terus besokannya pekan berikutnya. Ada progresnya apa? Udah tuh sampai di list aja. Ya kan itu belum belum jadi amal solih ya. Jadi tuntaskan apa namanya? em, sempurnakan menjadi amal solih. Jangan cuma sampai amal niat aja, karena beda, beda kedudukannya. Itu baru bab intensi aja gitu. Kita perlu menuangkan. Jadi nggak usah nunggu sempurna. Penyakitnya orang-orang maximizer, orang-orang perfeksionis itu kan suka nunggu sempurna ya. Nunggu sempurna kayak metamorfosa. Dulu aku bikin metamorfosa tahun 2020 seingat aku ya. Kemudian ada macam-macam feedback, terus ya udah bentar dulu deh, tunggu gimana ya bentuknya. Aku pernah coba bikin, akhirnya bikin di podcast, sorry, Spotify. Teteh nanti di Spotify mah nggak ada yang nyimak, siapa yang nyimak Spotify? Oh iya ya, padahal mah aku teh sangat suka ya pakai Spotify, suka nyimak podcast dan lain-lain. Akhirnya apa? Akhirnya nggak jadi-jadi. Bayangin 2020 aku bikin, 2021 kagak, 2022 enggak, 2023 ini ujung lagi gitu kan. Itu karena apa? Karena bab niat aja, bab wacana gitu. Nah, teman-teman, banyak kesempatan yang terlewatkan ketika kita menunda akhirnya gitu. Jadi ya udah dieksekusi aja. Nggak usah nunggu, oh pengen, katanya Zoom lagi kurang nih peminatnya. Nunggu biar pesertanya banyak, nggak usah nungguin itu. Pasti akan ada yang nyimak kalau itu emang kebaikan, Bismillah. eh Insya Allah akan ketemu jodohnya lah gitu ya. Nah teman-teman juga apa yang teman-teman lakukan, nggak usah nunggu jadi perfect dulu. Nanti akan ketemu ketika akan disempurnakan ketika di jalan gitu. Lakukan aja dulu yang bisa kita lakukan gitu ya. Nah, sehingga purpose of life tadi bisa kita internalisasikan menjadi bingkai aktivitas harian. Inilah yang membedakan kualitas diri kita dengan kualitas orang-orang yang lain, gitu ya. Karena, oh ya, balik lagi di Quran Surat Az-Zariyat ayat 56, aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi, purpose of life yang tadi, yang spesifik tadi, tujuannya adalah untuk beribadah, gitu ya. Jadi kalaupun kalau contohnya tadi aku ngontennya adalah untuk ibadah. Kalaupun aku misalnya ngelit esensi itu adalah untuk beribadah. Semuanya itu Ini aku kadang semuanya itu apa namanya dibingkai, dikaitkan, dilingkan dengan Quran surat Az-Zariyat ini ayat 56 gitu ya. Dalam hadis qudsi, barang siapa yang beribadah kepadaku dengan sepenuh hati, ini kan akhirnya sesuai dengan passion gitu ya. Suka ngerjainnya, seneng, nggak kepaksa, maka apa? Aku perintahkan dunia untuk melayaninya. Ini kan nyambung sama kalau apa namanya excellence ya. Kalau kita kerjanya udah excellence, maka kita akan earn sebenarnya, akan dapat gitu.
maka kita temuin apa yang kita enjoy dan kita easy untuk melakukannya. Jadikan itu bingkai itu dalam rangka beribadah, lakukan itu menjadi amal yang excellent gitu ya. Maka kata Allah, aku perintahkan dunia untuk melayaninya. Jadi kalau Zasuci adalah seorang guru tahsin, maka apa namanya eh, jalani pekerjaan aktivitas mengajarkan itu dengan benar-benar dengan sepenuh hati gitu. Maka nanti aku perintahkan dunia untuk melayaninya. Aku suka ngiri sama para pengajar Al-Quran ya, makanya nggak mau melepaskan diri dari agenda belajar Quran. Setidaknya kalau belum bisa jadi pengajar ya jadi belajar aja dulu gitu. Karena itu adalah aktivitas terbaik gitu ya. Jadi lakukan itu dengan sepenuh hati, jangan sampai ada keluhan apa segala macam gitu ya. Karena aku perintahkan dunia untuk melayani kata diskusi. Nah, itu adalah purpose of life. Jadi kaitkan apapun keunikan kita, USP kita dengan ibadah. Nah, missionnya, kita punya mission dalam kehidupan. Kita diperintahkan sama Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan? Kita nih kan ya, buat kerusakan, menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau, kata malaikat gitu ya. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi kita nih punya tugas jadi khalifah. Khalifah itu penjaganya bumi gitu ya. Maka hal yang perlu kita lakukan adalah jalani kaderisasi. Kita nih akan tergantikan. Nenek kita digantikan sama ibu kita gitu ya. Generasi Rasul, sahabat Nabi digantikan dengan para salafus solih, tabiin gitu ya. Digantikan terus sampai kita gitu. Maka kita nih salah satu mission of life yang perlu kita lakukan sebagai Khalifah fil ard adalah menyiapkan generasi berikutnya menjadi generasi yang lebih baik dari kita, yang bisa meneruskan, mewariskan eh, penjagaan bumi ini gitu. Itu penting buat kita lakukan ya. Anak-anak kita didik dengan baik gitu ya. Karena mereka akan menggantikan kita gitu. Kenapa kita perlu bikin rumah peradaban? Karena mereka itu akan menggantikan posisi kita. Kita nih nggak lama, kita nih akan digantikan. Kalau kita nggak banyak syiar hari ini, maka bisa jadi, kalau kata Bunda Kurnia, jangan sampai ada mata rantai, kisah yang terputus, ada anak-anak yang tidak mengenal siapa nabinya, katanya gitu. Maka kita harus teruskan itu, gitu. Kenapa Allah perkenankan kita bertemu dengan esensi hari ini? Bisa jadi melalui lisan kita supaya kisah-kisah itu tidak terputus. Nah, mission of life tadi kaitkan purpose of life, mission of life sama visi kehidupan kita. Kita mau ngapain sih di dunia ini? Kita susun life plan kita, gitu ya. Kita buat rancangan. Kita mau punya end in mind kehidupannya kayak gimana? Kita mau jadi orang yang seperti apa? Fisik, kita mau gimana? Kolesterol apa-apa segala macam gitu ya. Emosi, kita mau jadi orang yang akhlaknya apa sih? Personal branding kita dari sisi sifat itu mau kayak akhlak tuh kayak mana gitu. Spiritual, kita pengen masuk surga lewat pintu yang mana? Ya, kita upayakan banget. Kita upayakan betul-betul. Kita kita minta sama Allah, ya Allah, saya mencoba untuk mendawamkan amal ini. Maka izinkan saya untuk bukakan, aduh, mellow, bukakan pintu surga lewat pintu yang itu gitu. Misalnya Zasuci ngajar pasien gitu ya. Ya Allah, bukakan pintu surga dari pintu para ahlul Quran, para hamilul Quran gitu kan. Kita misalnya mudah untuk bangun malam, maka ya Allah, permudah saya, bukakan pintu saya dari pintu ahlul tahajud gitu ya, ahlul qiyamul lail gitu. Kita senang bisa bicara kayak gini gitu. Maka ya Allah, perkenankan saya masuk surga itu lewat syiar-syiar kebaikan, lewat acara-acara kayak gini gitu. Itu terus pasang, kita tuh pengen masuk apa ya, spiritualnya kita bisa ibadah andalan kita apa, kemudian apa yang mau kita kejar gitu ya.
uh, apa namanya, endingnya kita mau gimana gitu. Termasuk di urusan akhirat tadi, masuk surga lewat pintu mana. Kan kalau Abu Bakar bisa masuk lewat pintu manapun ya, Masya Allah ya, luar biasa gitu. Nah kita coba dawamkan apa yang mau kita lakukan di dunia ini. Bisa aja, ya Allah saya pengen izinkan saya bisa masuk surga lewat pintu, saya rutin nawarin wakaf buku ya Allah. Kan nggak ada amal yang sederhana ya kalau ditujukan buat Allah. Orang wanita pendosa aja ketika ngasih makan, ngasih minum anjing aja bisa masuk surga gitu. Maka kita definisikan betul. Kan ada sahabat ya yang berdoa ketika perang. Saya pengen meninggalnya di titik itu, gitu. Saya pengen meninggalnya lukanya di bagian sini. Saya pengen meninggalnya begini. Gitu. Ternyata Allah ijabah itu. Kalau kita nyimak apa pemberitaan tempo tahun lalu ya kalau nggak salah ya, ketika bootcamp. Ketika apa ya? Lupa. Kang Odet almarhum meninggalnya ketika sholat, ya kan? Maka aku tuh bagian dari doa, ya Allah, perkenankan dicabut nyawanya dalam keadaan beribadah. Itu lagi sholat, atau lagi tilawah, atau lagi apapun. Gitu. Permudah itu kalau sekarang ini belum belum bisa apa ya 24 jam, nggak 24 jam juga maksudnya belum belum senang dengan belum betah berlama-lama ya Allah. Saya pengen meninggalnya dalam posisi itu, maka betahkan saya untuk melakukan amal solih itu gitu. Jadi kita punya area perencanaan kita tuh mau ngapain gitu kan. Finansial, kita mau teman-teman satu hal yang aku harapkan teman-teman SLC ya, satu satu goals yang aku minta juga sama Allah ketika aku jadi leader gitu ya. Maka ya Allah, angkat semua teman-teman SLC itu dari statusnya bukan mustahik, bukan muzaki menjadi muzaki gitu. Itu adalah salah satu doa aku buat teman-teman. Kalau jadi muzaki itu kan berarti minimal bisa dapat komisi dari sini, kehitung jadi muzaki itu katakanlah 6,5 juta gitu ya. Maka teman-teman coba, ayo aku mau apa namanya, mau scale up, bukan cuma suami yang jadi muzaki, tapi diri sendiri jadi muzaki. Tiap bulan bisa nyetorin zakat penghasilan gitu. Coba dibuat strategi finansial seperti itu, area perencanaan finansial seperti itu. Intelektual pengen mendalami apa gitu ya. eh aku mencoba baca apa namanya, suka menyengaja gitu ya, baca tafsir atau baca nyimak aja kajian-kajian gitu ya, Quran Insight gitu ya, Quranic Insight, nyari atau nulis gitu ya, karena eh, kalau kata Ustadz Adi Hidayat, segala sesuatu yang dikaitkan dengan Al-Quran maka akan menjadi mulia gitu kan. Orang yang membaca Al-Quran jadi mulia, apapun yang menempel dengan Al-Quran akan menjadi mulia gitu. Maka salah satu yang aku lagi coba ikhtiarkan adalah terus mendekatkan diri sama sesuatu yang membuat aku menjadi mulia gitu kan. Nah, coba apa nih yang teman-teman pengen pelajari? Sosial. Teman-teman mau punya pertemanan nambah berapa? Supaya apa tadi? Supaya di dunia ini emang luas manfaatnya. Jangan kecil ruang lingkup jaringannya, karena kita butuh amal soleh, kita butuh orang banyak yang mendoakan kita. Kita butuh itu. Kita butuh followernya banyak. Kenapa butuh followernya banyak? Supaya banyak yang apa namanya nge-share konten yang kita siapkan, supaya jariahnya banyak, supaya kebermanfaatan kita luas gitu. Nah kuncinya jadikan urusan dunia sama akhirat kita align. Jadi nggak ada terpisah teman-teman. Kita bukan hidup di dunia sekuler. Kita Islam itu utuh gitu ya. Islam itu Islam itu meliputi segala sesuatunya, dunia dan akhirat. Jadi nggak usah dipisah-pisahkan. Urusan kerjaan teman-teman adalah urusan akhirat teman-teman juga gitu. Jadikan urusan dunia dan akhirat kita align. So dari situ nanti kita bisa produktif kehidupan kita di dunia ya. Kenapa 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 ada orang yang beda produktivitasnya? Karena
Bisa jadi cara pandangnya, dan kenapa ada orang yang benar-benar niat banget, produktif banget, bisa jadi cara pandangnya begini. Cara pandangnya adalah ngerasa amal masih minim, gitu ya. Amal masih sedikit. Coba deh kita berkaca diri, mau jujur gitu ya, nggak ngerasa besar sama diri kita. Kita benar-benar memposisikan diri materi pertama ya, metamorfosa pertama, kita nih nggak boleh sombong gitu kan. Kita nih hamba. Hamba umurnya sedikit, kekuatannya minim gitu ya, amal masih sedikit. Kita butuh bekal pulang. Maka ketika kita butuh bekal pulang, kita belajar untuk mengenali kekuatan diri kita tuh apa. Kita kenali kekuatan diri bukan buat sombong, tapi buat memberikan kontribusi untuk halayak gitu, biar bisa jadi manfaat. Kemudian kita dengan kontribusi itu kita ikhtiar melakukan amal terbaik, biar Allah cinta sama kita, biar Allah Allah udah cinta sama kita, biar Allah kasihan sama kita. Itu tuh si Fulana kasihan ya, lagi sakit. Aduh, masya Allah, kok aku melo banget ya. Masya Allah. Lagi capek-capek tetap melakukan amal ini misalnya, tetap melakukan ini itu. Kasihan ya dia, misalnya Allah tuh ngomongin kita gitu ya. Ya udah, ridhoku untuknya, gitu kan, rahmatku untuknya. Terus kalau Allah udah ridho, apa sih yang nggak beres buat kita? Beres semuanya. Maka kita ikhtiar melakukan apa yang Allah suka sama kita, gitu. Lakukan amal terbaik, amal-amal yang gila, bukan buat gila gila tepuk tangan dari orang, bukan, tapi supaya Allah suka sama kita, Allah kasihan sama kita. Ya lagi-lagi kan, dunia tempatnya capek ya, jadi lakukan aja. Lakukan aja amal terbaik yang bisa kita lakukan, apapun yang bisa kita belum nemuin kekuatan diri kita, apa yang ada di depan mata aja lakukan terbaik, tujukan untuk Allah gitu. Tadi kata kuncinya, biar Allah kasihan sama kita. Kalau udah Allah kasihan gitu ya, berharap nanti itu diterima, Allah ridho gitu ya, berharap jadi amal jariah. Sesuatu yang disampaikan dari hati, Bismillah akan terus membekas gitu ya. Ini kita lakukan semuanya semata-mata agar Allah ridho sama kita, agar Allah kasihan sama kita. Sehingga orang-orang yang nggak ada capeknya untuk beramal solih itu kan karena apa? Karena dia tuh apa ya? Mereka tuh eh, mencoba untuk mengenal Allah, mencoba untuk dekat sama Allah, terus ngerasain nikmatnya kebersamaan dengan Allah gitu ya, sehingga malu malu berbuat buruk gitu kan, karena ya ngerasain muraqabatullah, ma'iyatullah gitu ya, ngerasain pengawasan Allah, malu kalau jelek gitu, sehingga dia melakukan amal solih sebaik mungkin karena ada Allah yang mengawasi gitu. Kalau udah cinta, maka tindakannya akan beda. Kenapa sih Rasulullah nggak bisa ditahan-tahan gitu ya? Kenapa Rasulullah nggak bisa ditahan-tahan kayak melayalnya gitu? Padahal udah dimaksum, udah diampuni dosa-dosanya karena sebegitu cintanya sama Allah. Kenapa sih Utsman bin Affan sedekahnya gila-gilaan? Kenapa sih Abu Bakar sedekahnya juga gila-gilaan? Amal solihnya banyak gitu ya. Karena sebegitu cintanya sama Allah. Kenapa sih Abu Bakar sampai bisa-bisanya ninggalin batu gitu ya buat anak-anaknya ketika hijrah? Karena sebegitu yakinnya dia sama rahmat dan kasih sayangnya Allah, nggak bakal Allah ninggalin. Jadi beda kualitasnya ketika dasarnya udah cinta. Maka lakukan itu. Teman-teman punya wadah sekarang esensi. Masya Allah, Allah pertemukan kita ini tuh bebas. Esensi itu tempat yang nggak ada aturannya, nggak bisa bebas berkreasi gitu. Teman-teman silahkan lakukan, mau buat rumah Quran boleh, mau bikin apa namanya klinik psikolog boleh, mau bikin klinik mental health boleh, mau bikin apa namanya apa read aloud lapak boleh, mau bikin apapun teman-teman silahkan berpasabikul khairat di sini.
Kita bisa di sini banyakkan, kita bisa ajak sehingga kita ke surganya mudah-mudahan bisa bareng-bareng. Dan Allah kasihan sama kita karena eh, apa namanya, ya sambil nggak ngerti, nggak tahu hidupnya harus gimana, tapi tetap mau bergerak dan bergerak gitu. Itu mungkin yang bisa disampaikan, udah endingnya nggak bisa diklik lagi ya. Mudah-mudahan ada kebaikan yang bisa dilakukan. Jadi divine yourself itu ujungnya adalah bagaimana kita mengenal diri kita, kemudian setelah kita mengenal diri kita tuh kita bisa mengisi kehidupan kita dengan amal-amal solih terbaik. Sekian. Back to Muhammad. Oke, hatur nuhun. Huh, Ikhlas. Mau buka pertanyaan nggak teh? Boleh, 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 boleh. Boleh Oke. ya 10 menitan ya. Hmm. Teman-teman mau nggak kalau ada yang mau bertanya ya? Momot udah ikhlas banget. Padahal ini teh aku teh baru nyiapin ya kan, ini ada materi ini tuh dari Better Me sebenarnya ya. Mm-mm. Kalau misalnya teman-teman udah pernah ikutan Better Me, mah slide-nya cuma beda-beda dikit nih. Tadi sebelumnya aku ada rapat dulu jam berapa tuh? Jam setengah 9 sampai jam 10. Jadi aku cuman bilang begini, ya Allah, bantu aku pengen nyampein kebaikan apa aja. Pokoknya mudah dimudahkan gitu. Ada kebaikan yang bisa diambil. Jadi mudah-mudahan tadi ya ada sesuatu yang bisa diambil sama teman-teman dari pertemuan yang sekarang ini. Mangga kalau ada yang mau dicurhatin, ada yang mau disampaikan, teteh saya begini begitu, boleh banget ya. Tidak usah terbawa emosi saya yang dari tadi kayak gampang banget terstimulus. Rembai, ya Allah, astagfirullahaladzim. Mohon maaf ya. Mm-mm. Oke, teman-teman, enggak atau masih terharu? Silahkan. Ini nanti tayangan YouTube-nya izin aku mungkin agak sore atau besok baru bisa tayang ya. Persiapan untuk usia 40 ya, Kalim. Masya Allah. Kalim mah baru persiapan usia 40 ya. Aku udah 40, ya Allah ya Robbi. Jadi emang eh, aku kalau buat aku pribadi, aku nggak boleh banget nggak produktif karena umurnya emang udah, jatah umurnya udah makin dikit lagi gitu. Tapi buat teman-teman yang masih ya 30, 20 ya nggak ada salahnya nih aku sampaikan ya. 3 hal menjelang 40 tahun yang perlu kita minta bimbingan atau petunjuk ya supaya beres dulu. Yang pertama adalah kemampuan buat bersyukur. Jadi ini penting banget, kemampuan mensyukuri nikmat yang ada pada diri, kemampuan mensyukuri nikmat pada kedua orang tua, agar mampu menggunakan semua itu untuk kebaikan, gitu ya. Itu penting. Kalau kita susah untuk bersyukur, dia susah untuk nambah nikmat, susah juga untuk bertambah ilmu, karena ya yang kecil aja kita nggak mensyukuri gitu. Kita kembalikan semua apapun yang ada pada kita. Ingat materinya Ustadz Lukman, segala kebaikan itu adalah dari Allah, bukan dari kita. Kalau kesalahan itu semuanya dari kita, gitu. Jadi segala kebaikan jangan lupa setiap pagi di sepertiga malam terakhir bilang makasih sama Allah. Maksurat itu bukan rutinitas yang gitu ya. Tapi benar-benar asbahna wa asbahal mulku lillah. Itu tuh bilang makasihnya tuh benar-benar bilang makasih. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagimu ya Allah. Segala puji-puji bagimu ya Allah. Gitu. Tadi pagi ya, nggak apa-apa deh ya, buka kartu dikit mah ya, nggak apa-apa ya. Tadi pagi teh aku buka album keluarga gitu ya. Kadang-kadang suka lupa mensyukuri foto-foto dengan anak, foto dengan pasangan. Ya Allah, itu juga bisa bikin rembai banget. Ya Allah, ini teh nikmat banget, dikasih keluarga yang baik, dikasih anak-anak yang baik gitu. Jangan lupa untuk syukuri, gitu ya. Jadi itu nomor satu. Yang kedua, menemukan amal solih yang Allah ridhoi. Ya, silakan teman-teman cari, kenali diri teman-teman. Jangan sampai akhirnya ngelewatin waktu udah aja, akhirnya nggak tahu nih gue mau ngapain di dunia gitu. Cari sekarang juga. Jangan cuman bantuin anak untuk nemuin bakatnya apa ya gitu. Diri kita sendiri juga perlu punya amal solih andalan yang bisa ini ya Allah, laporan pertanggungjawaban kehidupan saya. Saya melakukan ini. Jangan lupa ya langsung ya tujukan semuanya untuk Allah gitu ya.
Kemudian yang ketiga adalah memperbaiki diri untuk memperbaiki keturunan, legacy ya. Jadi jariah kebaikan. Ini yang kemarin aku sampaikan, kata Ustadz Adi Hidayat, kalau kita memperbaiki diri, maka yang berdampak duluan, ya, yang pasti auto akan apa namanya berdampak itu adalah kebaikan anak-anak kita. Gitu. Jadi coba perbaiki diri dari sekarang nih sebelum usia 40 tahun, perbaiki diri, maka bismillah anak-anak juga akan menjadi jauh lebih baik kondisinya. Itu kalau kata Ustadz Haris Santosa ada 3 poin. Momot jangan termenung atau Mot. Saudara Aku boleh jadi tanya kak? bengong kan. Tapi jauh banget mikirnya gitu ya. Astagfirullah, aku tuh terhanyut gitu ya, terbawa suasana. Si Momot valid. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Oke, geng. Saudara boleh tanya kak? Nah, Kak Pinka, terima kasih sudah menyelamatkanku. Silakan. Iya banyak tanya ya, Masya Allah. Ya, Teh mau nanya ini, tutup kamera aja ya, takutnya nangis nanti. Saya tuh kan ikut tahsin ya. Ya apa, pada aku tuh dari, alhamdulillah sudah dari tahun 2014 gitu ya, udah lama. Dan emang dari awal tahsin itu pun saya udah ngerti, saya tuh sangat susah lidah saya tuh untuk sesuai dengan makhrajul huruf gitu ya. Nah, nah ini tuh pas kemarin sih udah pekan lalu tuh udah yang sesi terakhir 2 pekan yang lalu terus saya tuh kirim voice note ke ustazah saya kan. Saya tuh kalau setiap kali tahsin kok koreksinya banyak banget gitu ya. Rasanya tuh sampai aduh kok benar di sini, ntar pekan depan salah di sini, nanti pekan lagi salah yang mana gitu ya. Nggak ada benernya gitu. Sedangkan kan kalau kita ya belajar ilmu tajwid itu kan ada kesalahan-kesalahan ketika kita salah baca itu jadinya emang jadi dosa gitu kan jatuhnya gitu dan nah itu yang kayaknya jadi melemahkan diri gitu maksudnya. Nanti pengennya tilawah 1 hari 1 juz, tapi kalau salah jadi jatuhnya dosa. Sedangkan apa? Rasanya tuh berat banget tuh sampai saya ngomong gini ke ustazanya. Apa aku tuh nggak bakat ya Zah di Al-Quran ini gitu. Udah usah macam-macam, kok aja nggak benar-benar gitu kan. Terus apa? Sedangkan apa kayak dalam Ustadz Ahmad Arkom ya. Ustadz Ahmad Arkom tuh kan bilang banyakin waktu ada kajian di Balikpapan tuh beliau nyampaikan apa? Selesaikan masalah dunia itu sama dengan Al-Quran gitu kan. Terus saya nanya, terus dia menyarankan banyak tadabur. Saya sampaikan Ustaz kalau banyak tadabur, kita tuh sedangkan kita tuh ada ya kayak misalnya harapan-harapan target-targetan harian yang misalnya sehari ini hal 1 juz gitu kan. Nah, terus kalau kita tadabur juga ngatur waktunya kan juga kayaknya tuh berat gitu ya maksudnya. Bukannya sok sibuk gitu ya. Kan karena tadabur juga perlu waktu, kita perlu baca tuh sedangkan baca terjemah Al-Quran yang biasa bukan tafsir itu aja kita tuh saya tuh nggak bisa cepet gitu ya harus pelan-pelan gitu kan. Nah terus saya tanya gimana ini jadinya pengennya tuh dengan tadabbur kan tuh makin paham gak cuma sekedar baca lempeng gitu ya. Beliau menyampaikan perbanyak tilawah ya perbanyak tadabbur juga gitu. Nah di situ tuh jadi sering perang batin gitu loh, ini baca tapi salah, terus juga tadabbur juga ya Allah, dan kalau pas-pas belibet itu ya baca tuh pas baca artinya tuh ya Allah benar-benar pas kayak ditampol kayak gitu pas sering banyak banget tuh pas kalau kayak gitu kok ya sering ya pas lagi mengalami hal yang seperti itu kayak gitu. Jadi gimana nih teh, maaf ya, assalamualaikum. Yuk, salah banget loh. Ustaz Cuci tahu banget tuh aku banyak banget salahnya. Eh, bener di kata yang ini, yang itu, huruf yang ini, yang itu salah. Balik lagi ya, salah mah bagian dari kehidupan ya. Kan kita manusia mah tempatnya salah. Jadi ya nggak apa-apa berproses. Apa namanya? Kan Allah tuh ketika belajar pahalanya pahala belajar ya. Kemudian Ustadz Adi Hidayat sering banget ya bilang kalau Hamilul Quran apa namanya penghafal Al-Quran juga bukan masalah 30 juznya, tapi bagaimana kita menjaga hafalan kita tersebut gitu ya, senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Kemarin juga aku eh, apa namanya lagi memikirkan hal itu gitu ya. Apa nih makna supaya aku bisa terus berdekatan dengan Al-Quran karena aku pengen dimuliakan sama Allah gitu kan. Aduh belum bisa lewat eh, apa namanya hafalan Quran dan lain-lain, tapi aku pengen. Jadi
sahabatnya Al-Quran. Sahabat Al-Quran itu bisa caranya macam-macam, Mbak Pinka. Kalau aku baca gini ya, aku pokoknya stepnya gini aja deh. Kalau baca Al-Quran ya, kalau baca Al-Quran kan kalau kalau salah, kalau kalau kita posisinya belajar, namanya juga lagi belajar gitu ya, dihitungnya tetap pahala kan, gitu ya. Kemudian di hari kiamat, eh, kalau aku males-males baca gitu, ini nih yang akan ngasih aku syafaat gitu. Jadi aku reframing banget, ini nulis buat diri aku sendiri. Jadi aku minta tolong banget karena nanti pasti hari kiamat tuh aku hari akhir gitu lah ya. Aku tuh takut gitu kan, nggak ada yang nolongin, semua sibuk gitu. Tapi ada yang bisa nolongin kita. Yang nolongin kita tuh bacaan Al-Quran gitu kan. Aduh, gampang banget melo ya hari ini ya. Nah, yang bisa nolong kita tuh bacaan Al-Quran. Nah, ketika apa? Bagi sahabat-sahabatnya katanya. Gimana kita bersahabat dengan Al-Quran? Kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kita banyak membaca. Ya salah, tapi kita terus berupaya ya nggak ada masalah gitu ya. Kemudian berusaha memahami maknanya. Karena kita pakai itu jadi way of life kita. Jadi cara kita mengisi hidup, menjalani kehidupan. Kemudian belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kemudian tadi mengamalkan gitu ya. Nah, Bismillah, dengan begitu mudah-mudahan kita bisa dimuliakan oleh Allah gitu ya. Mudah-mudahan bisa dibersamai gitu sama orang-orang yang para ahlul Quran, keluarganya Allah gitu kan. Ahlullah itu ahlul Quran gitu ya. Kalau kita merasa masih jauh banget ya udah kejar lewat cara yang lain aja. Kan kalau memahami maknanya nggak mesti baca berapa jumlahnya satu juz gitu kan. Lagi-lagi jumlah itu kan membantu kita untuk apa namanya membingkai kehidupan kita supaya nggak banyak lalai gitu kan. Tapi nggak ada kok yang ayo apa bacalah satu juz wajib hukumnya gitu kan nggak ada kayak gitu. Jadi jangan sampai aktivitas kita dengan Al-Quran itu serasa jadi beban gitu. Tapi kita yang butuh Al-Quran gitu. Kita yang meminta ya Allah muliakan saya benar-benar kayak doa yang Allahumma arhamna bil Quran ya Allah apa namanya sayangi kami dengan Al-Quran gitu ya. Itu sih Mbak Pinka ya, kita perlu banget mengupayakan diri kita untuk terus eh, apa namanya menempel berdekatan lewat cara apapun lah seminim apapun gitu. Jangan sampai ada hari tanpa ada interaksi kita dengan Al-Quran. Ya, oke. Hatur nuhun Teh Dara atas jawabannya. Bener banget Kak Pinka. Aku juga ngerasa aku pernah ada di posisi Kak Pinka bahkan mungkin sampai hari ini gitu ya. Sampai aku bilang sama karena aku balik lagi ke Ikra sampai terus bareng-bareng belajar sama anak-anak sampai aku sempat pernah kesal sama guru ngajiku terus sampai eh, ngapain sih gue gitu kan karena terbiasa terbiasa bisa terus jadi nggak bisa gimana sih ya jadi nggak enak gitu nggak asik aku tahu banget rasanya tapi bener ada yang bilang tuh yang jadi semangat tadi Kak Lim juga ngomong bahwa ketika kita baca Al-Quran yang masih terbata-bata itu dapat 2 pahala mudah-mudahan dan ini hadis ya tanya gitu ya emang mudah-mudahan kayak gitu dilihat dari semangatnya kita belajar dilihat dari mm, niatnya karena bisa jadi tuh niatnya biar nanti kalau ngaji sama guru yang itu bacanya udah bener kan salah niatnya jadi mau bener-bener harus terus diluruskan niatnya sama-sama kita juga belajar teman-teman semua mari kita em, merenung ngajak ngobrol dulu sama diri kita teh mau kebaikan apa yang mau diluaskan kebermanfaatannya sama kita karena kalau kita udah nggak mikirnya nggak merenung gitu ya nggak ngajak ngobrol sama diri bisa jadi malah jadi ini tuh jadi beban mungkin cuman hal yang sederhana seperti yang Bu Antik ya teh ya ngirimin jadwal sholat setiap hari itu jadi kebaikan beliau yang nggak putus itu karena konsisten tiap hari bikinin teh secang yang apaan sih kamu aku maksudnya hal sederhana itu tapi karena beliau konsisten melakukannya jadi kebaikan buat dia jadi teman-teman ajak dulu dirinya ngobrol mau kebaikan apa yang diluasin kebermanfaatan. Oke, aku tutup hatur nuhun Teh Dara sudah di reminding juga sama meeting time-nya. Teman-teman minta maaf, aku sama Teh Dara minta maaf dan terima kasih sudah hadir di sini. Ini adalah pertemuan keempat, tinggal 3 pertemuan lagi. Jadi teman-teman makin semangat belajarnya. Jangan lupa ini nanti insight-nya di-share ke Instagram
@esensi_squad dan @dara_darmayanti. Jadi nanti teman-teman juga boleh ngetek ke aku @Bunda Nagara. Jadi nanti insight-nya apa habis belajar di sini. Gitu ya. Dara hatur nuhun sudah membuat menangis satu Zoom. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat duhur teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.